begitu ya. Baiklah, itu ada undang-undang kejaksaan yang juga sedang terjadi dan akan ada RUU-nya lagi. Ada RUU kejaksaan RKUHP soal kedua. dominus litis itu. Bahwa Dominus nanti litis. kejaksaan itu akan terlibat dalam pro justisia secara holistik dari hulu sampai hilir. Dia bahkan bisa menentukan kasus ini lanjut atau tidak lanjut. Artinya dia betul-betul angel over angel gitu, malaikat di atasnya malaikat itu. Artinya ada nanti bahwa kejaksaan dan bersama lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu akan menjadi pemuas kekuasaan pada akhirnya. Kita tidak berbicara presiden hari ini, kita berbicara juga presiden masa depan gitu. Kita tahu bahwa KPK hari ini betul-betul berada di bawah kendali rezim-rezim gitu. Belum nanti kejaksaan kalau dengan adanya dominus litis dan sebagainya ini justru akan betul-betul menjadi tukang gebuk semua ini. Polisi saya bukannya ini ya. Polisi juga dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan berbagai kejahatan-kejahatan oknumnya, saya kira polisi juga punya undang-undang yang tidak perlu diutak-atik lagi. TNI juga demikian. Yang kita perlukan hari ini itu bukan undang-undang baru buat mereka ini, Prof. Yang kita perlukan adalah undang-undang penguatan bagi lembaga-lembaga pengawasan mereka. Kompolnas untuk polisi, Komisi Jaksa untuk kejaksaan, Komnas HAM untuk tentara. Nah ini yang perlu dikuatkan. Bukannya justru tentaranya yang diperkuat dengan undang-undang baru, bukan polisinya, bukan jaksanya, bukan. Lembaga pengawasannya yang harus diperkuat. Ya, kalau satu lembaga sudah sangat menjadi super body, sementara pengawasannya tidak ada, ini tentu bisa menjadi satu kisah sendiri, kisah penderitaan dalam masyarakat sendiri. Gitu. Betul. Ya. Anda juga mengatakan begini, banyak RUU dibuat agar rakyat seterusnya pura-pura bahagia. Dan kemudian tentara kudeta ruang kerja rakyat, polisi lupa diri dan tak hafal cita-cita reformasi. Ya. Kemudian jaksa paksa negara beri imunitas dan jadikannya malaikat di atas malaikat. Ya seperti itu, ada nulis itu. Seru juga ya ini ya. Banyak pejabat gagal tapi pantatnya tak mau beringsut. Tahyul pembangunan ini beri celah hipnotis agar kita tetap setia mengongkosi para bandit untuk jadi pejabat. Wah ngeri juga, Cak. Ini saya buat ketika saya kalau nggak salah lagi di Liverpool tuh. Karena saya melihat bagaimana pemerintahan ketika itu saya ketemu dengan beberapa orang dari pemerintahan lokal ya. Saya tanya tentang bagaimana cara mengawasi tentang proses pemerintahan di kota Liverpool segala macam. Ya saya menemukan ilham ini. Jadi sepanjang kita itu mengongkosi para bandit untuk menjadi pejabat, ya negara kita ini akan berada di sini terus. Kita bukannya tambah maju malah mundur seperti Fukuyama tadi. Dari third wave of democracy kita kembali menjadi second wave of democracy. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan di negara kita hari ini. Alih-alih kita maju malah kita makin mundur. Karena apa? Kita terlalu ikhlas untuk mengongkosi para bandit itu untuk menjadi pejabat. Ya terbukti kan seperti Pertamina hari ini. Ini kan diongkosi oleh kita. Tapi ditunjuk oleh menteri untuk menjadi direktur-direktur itu. Tapi ternyata mereka menggangsir keringat rakyat lewat perusahaan yang dia pimpin. Artinya ya ini adalah belum lagi tentara yang akan masuk ke ruang-ruang sipil. Ini Prof. Tapi ada pernyataan dari Panglima TNI kemarin yang agak sedikit melegakan kalau mereka masuk ke ruang sipil mundur dulu. Nah, itu. Tapi kan sudah terjadi beberapa orang tidak mundur. Exactly, ya kan itu bisa berlaku surut kalau memang nanti aturannya dibuat gitu. Seharusnya. Kita nggak tahu itu apa itu semacam public statement yang lip service, kita tunggu aja ke belakang. Tapi kalau mereka tidak mundur dan mereka menghiasi ruang-ruang pekerjaan ruang-ruang sipil, ya saya kira Indonesia akan jadi Myanmar berikutnya. Ya, dan itu kita tahu kan apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi ketika junta militernya terlalu kuat dan mereka itu kemudian rakyat sipilnya pasti akan melakukan perlawanan dengan apapun hasilnya. Tapi negara seperti Myanmar kan nggak nyaman, negara seperti Suriah kan tidak enak sama sekali, apalagi seperti Afghanistan, seperti Sudan dan seterusnya. Ini adalah terlalu hegemoni tentara yang luar biasa. Sehingga kemudian rakyat sipil itu menjadi anak tiri di tanah kelahirannya sendiri. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya amanat cita-cita reformasi yang kemudian memisahkan dwi fungsi ABRI,
menempatkan polisi menjadi polisi-polisi gagah hari ini, confident hari ini, itu kan karena reformasi. Nah, polisi lupa dengan ini, sehingga akhirnya apa? Polisi juga ikut-ikutan nginjek rakyat sipil di beberapa tempat gitu. Ini dan bukan hanya menginjak rakyat sipil, sesama polisi pun bisa saling menginjak. Bisa saling tembak. Ya, gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus diingatkan kembali kepada mereka ini. Belum lagi kejaksaan. Kejaksaan akhirnya kalau kata orang Madura, akhirnya menjadi ramah tentara gitu. Sok tentara juga gitu. Kan akhirnya kalau dia punya dominus litis, dia punya imunitas dan sebagainya. Ini kan betul-betul menjadi malaikat pencabut nyawa nomor 1 di negara ini. Nah ini yang tidak boleh terjadi, ada supremasi di atas supremasi, ini kan nggak boleh. Apa yang Anda definisikan dominus litis itu? Dari tadi kita bicara itu, tapi saya masih awam. Dominus litis itu adalah hak dari suatu penegak hukum untuk melanjutkan atau menghentikan perkara. Oh, dia punya kewenangan yang mutlak penuh gitu. Yang sangat powerful. Sementara selama ini yang kita tahu, jaksa ini kan adalah penuntut umum. Setelah lidik sidiknya dilakukan oleh polisi, setelah P21, setelah berkasnya lengkap diserahkan ke jaksa baru areanya dia, baru itu wilayahnya baru dia, diserahkan sebagai tahanan kejaksaan. Nah mungkin kejaksaan ini jangan-jangan bermimpi seperti attorney di Amerika. Ya beda dong. Attorney di Amerika memang harus powerful karena polisi berada di wilayah pemerintahan lokal, di bawahnya pemerintahan lokal, di bawah wali kota, yang menggaji itu adalah negara bagian, maka kemudian attorney itu harus kuat atas nama negara. Tapi ini kan negara federal, kita ini negara sentralistik, yang tidak boleh terlalu powerful seperti yang diimpikan oleh kejaksaan itu nggak boleh juga. Bukan berarti saya anti tentara, bukan berarti anti kejaksaan, nggak juga. Tapi buatlah itu semua dalam equilibrium yang sama gitu, dalam keseimbangan, dalam proporsi yang sesuai undang-undang. Gitu. Kita lihat dulu ke TNI. Tadi Anda katakan cita-cita reformasi. Waktu itu kan sudah, kita kan reformasi itu kan kita hadapi sebelumnya kan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang nepotisme di mana-mana, orang tua begitu ngatur anaknya, dan jadi Kapolda juga tidak mudah, jadi Pangdam juga tidak mudah, karena ternyata anaknya bos saya nih, begitu kan, di bawah saya. Jadi mau didisiplinkan kan juga tidak mudah. Bisnis juga begitu hari ini, begitu ya. Apa yang Anda lihat yang akan terjadi kalau TNI begitu dominan nanti di negara kita? Boleh ini, boleh itu, masuk ini, masuk itu. Apa kaitannya dengan geopolitik global ini saat ini? Ya sudah pasti, memang hari ini kan cita-cita global adalah memapankan demokrasi. Kita lihat gejolak-gejolak negara di Afrika yang tadinya sangat terbelakang dalam sistem politik, belakangan ini kan sudah mulai menggeliat. Dan ternyata memang berhasil menata dan merapikan Afrika. Kita lihat negara-negara baru di Afrika yang baru bangkit itu karena memang demokrasinya betul-betul dijaga. Seperti negara bekas konflik perang saudara Rwanda misalnya, yang hari ini justru menjadi negara yang paling rapi lah, kurang lebih paling terstruktur di Afrika. Kesejahteraan juga meningkat hari ini di Rwanda. Dan ini adalah menjadi role model yang paling bagus bagaimana demokrasi itu menguat di Afrika. Nah, justru kita ini seharusnya berada jauh di atasnya mereka. Ketika mereka itu saling tebas sesama saudaranya, kita ini sudah berada di level demokrasi yang sudah mapan. Ya kan, saya pernah cerita juga di sini Prof, bahwa Indonesia itu adalah pertama kali yang menggunakan sistem one man one vote di dunia. Pemilu tahun 1955. Amerika belum ketika itu. Bahkan Amerika yang sudah lebih dulu mengenal demokrasi, one man one vote itu kan belum berlaku. Karena ada aturan Jim Crow yang orang kulit hitam tidak boleh nyoblos itu. Tapi Indonesia sudah menerapkan one man one vote tahun 1955. Artinya kita seharusnya peradaban demokrasinya jauh lebih di atas. Nah, dibanding Afrika. Tapi hari ini ketika kita sudah dianggap mundur seperti teorinya Fukuyama itu, kita berada di second wave of democracy itu, kita setara dengan orang-orang Afrika yang justru sebenarnya bisa jadi nanti suatu saat akan menyalip kita. Nah, tatanan global dunia baru seperti hari ini semuanya menggunakan cita-cita yang sama.